Karena kita tahu Menko Pangan yang kita tahu Bapak Zulkifli Hasan juga mengungkap, Bos saya. pimpinan partai politik Anda mengatakan mengungkap ada kebobolan 1 triliun setiap bulan dari titik-titik SPPG. Masih perlukah kemudian program ini dijalankan atau kemudian harus ada benar-benar pengawasan dari parlemen juga pastinya dari masyarakat yang harus segera dilakukan supaya jangan sampai ini kan uang rakyat dan untuk rakyat gitu. Jadi saya ibaratkan ini sebagai bis sekolah yang setiap hari antar jemput anak sekolah. Bis sekolah itu diperlukan oleh anak-anak sekolah. Tetapi karena supirnya ugal-ugalan menyetirnya itu, ya bukan berarti bisnya kita hentikan. Tetapi supirnya kita ganti. Kita evaluasi di mana kesalahannya supir itu. Sudah diganti. Ya, tetapi maksud saya mekanismenya itu yang kemudian perlu dievaluasi. Okay. Tidak serta-merta kemudian programnya harus kita hentikan. Menurut saya seperti itu ya. Tetapi saya cukup pun merasa bahwa banyak hal yang bisa kita sempurnakan di dalam program MBG tersebut ya. Karena memang saya akui bahwa di daerah-daerah tertentu banyak terdapat kekurangan-kekurangan, inefisiensi saya lihat yang memang membutuhkan perbaikan. Tetapi saya lihat manfaatnya itu cukup besar gitu loh. Dan sekarang kan boleh anak tuh berhak untuk menolak kalau memang merasa bahwa dia tidak perlu MBG. Iya. Gimana Mas Media? Kalau saya lebih memilih kalau bicara soal apakah masyarakat setuju atau tidak MBG, bukan atas dasar subjektivitas pribadi ya. Kami melakukan riset. Dan kalau kita tanya ke masyarakat bawah, suka nggak dengan MBG? Tentu saja makan gratis itu lebih baik daripada tidak makan sama sekali. Tentu saja masyarakat jawabnya suka. Tetapi kita melakukan discrete choice method. Jadi masyarakat itu harusnya diberikan pilihan. 1, MBG, 2, cash, pendidikan, subsidi kesehatan. Dan kami melakukan itu. MBG itu ada di pilihan keempat, Mas. Artinya kalau kita tanya masyarakat, ketika masyarakat punya opsi, masyarakat itu butuhnya cash. Tugas orang tua adalah memberikan makan anaknya. Dan tugas pemerintah adalah memastikan orang tuanya punya penghasilan yang layak, kemudian bisa memberikan anaknya makan dengan baik. Jadi kita harus fair juga menilai hal ini. Karena hari-hari ini kita melihat misalkan kalau tadi Mas Edi mungkin basisnya dapil ya, tapi misalkan pemerintah, Mendikdasmen bilang hari ini berapa juta anak itu setuju dengan MBG. Saya sampai hari ini tidak melihat basis studinya, metodologinya yang berkaitan dengan hal itu. Jadi tapi dapilnya Mas Edi tuh bilang ini sangat bermanfaat. Saya sangat menghargai ya sebagai bagian dari proses berkunjung ke dapil. Dan Mas saya tidak Edi punya SPPG bertanya, loh, saya nggak punya dapur. Oh iya. Udah langsung dibilang kan. Tapi Mas Edi kalau boleh saya memberikan saran, pasti Mas Edi juga punya tim. Lakukan riset dengan empiris. Jadi tidak hanya sekedar bertamu, Bapak suka nggak dengan MBG? Karena pasti jawabannya suka daripada nggak makan sama sekali. Tapi jangan lupa hak masyarakat untuk setiap makan itu Rp15.000. Dan yang mereka terima hari ini hanya sekitar Rp8.000. Jadi marginnya itu setengahnya habis untuk penyelenggaraan. Sebagian juga kita tahu di korupsi, tadi Pak Zulhas bilang 1 triliun per bulan. Jadi saya ingin balik lagi ke mungkin barangkali solusi yang bisa dilakukan ya. Pertama, jelas tinjau kembali anggaran yang tidak efisien ini. Tinjau kembali tapi bukan diberhentikan. Tentu untuk melakukan itu kan kita bisa berhentikan dulu. Oke. Kalau seandainya memperbaiki bis sekolah, tadi Mas Edi bis sekolah ya, kemudian bisnya sambil jalan, ya kan nggak bisa. Bisnya harus masuk bengkel dulu. Dan jangan lupa perlu ditanya juga, jangan-jangan orang tuanya nggak butuh bis sekolah. Kalau rumahnya dekat dari situ gimana? Kan nggak perlu bis sekolah. Kalau rumahnya harus naik perahu gimana? Di Kalimantan itu, di kampung-kampung itu masih pakai perahu berangkat ke sekolah. Nggak ada SPPG di sana karena nggak ada partai politik, ormas, yayasan yang mau bikin dapur di sana. Dan jangan-jangan mereka juga nggak butuh MBG, mereka butuh listrik. Di sana nggak ada listrik, mereka butuh bangunan sekolah yang layak, kesehatan dan lain-lain. Jadi ini rentenya besar sekali. Saya nggak bilang bahwa semua program pemerintah buruk, enggak. Tapi untuk MBG, this is super spesial. Anggarannya besar, transaksinya harian. Ini korupsi Mas terjadi itu harian.
Hanya program MBG yang korupsinya itu terjadi harian. Bisa diatur, hari ini korupsi telur, besok korupsi harga sayur dan lain-lain. Jadi saya kira mungkin tanya ke masyarakat. Dan kalaupun masyarakat ditanya ya, pemerintah juga harus arif. Kalau masyarakat bilang hentikan, hentikan dulu aja. Sambil kemudian kita bisa duduk kembali, benerin semuanya. Saya kira ketika MBG diberhentikan, belum tentu masyarakat marah pada Pak Prabowo. Kalau MBG dihentikan siapa yang marah menurut Anda? SPPG sekarang yang sudah demo ke BGN.